Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, tentunya masih bersama saya Friko Zuhri dan ditemani dengan Bung Riki dan juga Mas Bowo kali ini. Nah, kita bicara tadi terkait dengan sebetulnya dari paslon sendiri akan menyajikan sesuatu hal yang baru gitu ya untuk di pilkada, apalagi melihat kalau kita ambil sampelnya tadi untuk Pilgub sendiri, dua sosok ini mungkin yang dan masih akan ada menyusul gitu ya. Untuk dua sosok ini terutama mungkin sudah menjadi tokoh publik lah. Nah, kalau kita melihat dari masyarakatnya sendiri sebetulnya tadi disampaikan oleh Bung Riki, pemilih kita ini kebanyakan nanti adalah pemilih pemula gitu. Melihat untuk pilkada di 2024, apakah sudah melihat bagaimana track recordnya, melihat dari referensi dan juga mungkin dari apa sih sebetulnya yang dimiliki dari paslon itu sendiri. Sejauh ini seperti apa nih Mas Bowo? Ya, pertama kita garis bawahi dulu bahwa betul kata Mas Riki, biar kita berkelanjutan temanya ini kan yang kita bahas, bahwa Gen Z ya, kalau kita nyebutnya yang disebut pemilih pemula itu Gen Z ya, generasi Z, itu jumlahnya kalau Pilpres kali 50 sekian persen. Nah, Bengkulu saya rasa jumlah itu tidak terpaut jauh dari pemilih nasional ya. Nah, betul memang dalam politik itu yang baik itu belum tentu dipilih gitu. Makanya itu ada proses kampanye itu kan bagaimana menarik orang untuk bersimpati kan. Untuk bersimpati terus memilih gitu. Nah ini kan bagaimana tim kreatif, kalau sekarang tuh ada istilah di tim sukses, kalau dulu kan nggak ada tim kreatif ya. Sekarang itu tim kreatif. Betul kata Mas Riki tadi, orang sudah mulai menggunakan simbol-simbol apa namanya, karikatur ya. Itu Pak Rohiden juga udah begitu, sama Bu Meriani, Helmi Hasan sama Pak Mian juga udah menggunakan itu. Ini mungkin kan salah satu upaya untuk menggait pemilih Gen Z gitu. Karena betul kata Mas Riki, Gen Z ini pemilih yang masih sangat apa namanya itu ya bisa dipengaruhi lah setiap saat. Makanya kalau orang-orang yang milenial seperti saya, Mas Riki ini mungkin orang yang sudah punya prinsip. Kalau nggak cocok secara prinsip, secara intelektual mungkin nggak akan kami pilih gitu. Tapi kalau Gen Z kan masih labil itu tadi. Ini hari ini kok Pak Rohiden yang menarik ya ininya. Besok Pak Helmi bawa kemasan atau mungkin bawa artis kesukaannya, atau bawa apalah tagline apa yang itu menarik bagi dia, beralih dia. Bisa berubah kembali. Karena bebannya tidak seperti kita gitu. Nah, kalau kita ini kan punya beban ideologis, punya beban pergaulan segala. Kalau Gen Z kan nggak mikir begitu. Yang penting suka itu saya pilih. Nah, tetapi kan begini ya. Saya pikir visi misi itu tetap. Tinggal saja kemasannya bagaimana mampu meraih simpati Gen Z yang memang masih potensial untuk beralih itu. Karena kalau secara data itu kan perolehan suara Pak Helmi sama Pak Rohiden di Pilkada 2019 kan kurang lebih 100.000 lah, selisihnya begitu. Nah kalau sekarang kita hitung, Pak Helmi sama Pak Mian itu sama gitu nah. Karena Bu Meri kan belum bisa kita hitung ya, suara anaknya itu nggak bisa secara otomatis kita klaim itu suara yang memperkuat Pak Rohiden gitu, karena datanya belum muncul. Tapi kalau Pak Mian dia sudah menang Pilkada kemarin, sekian ratus ribu suaranya kan, Pak Helmi 300.000 sekian, artinya hampir seimbang kalau secara data ya. Nah, tinggal lagi kan bagaimana, karena 5 tahun itu waktu yang lama, tentu keinginan orang untuk memilih itu berbeda dengan 5 tahun lalu dengan sekarang. Artinya kita tidak bisa membandingkan atau melihat dengan data gitu ya. Begitu dengan ini. Jadi melihat bagaimana nanti ke depan dengan strategi yang mereka miliki. Mungkin dari Bung Riki sendiri seperti apa nih kalau melihat tadi dari Gen Z sendiri ya di pemilih pemula di tahun ini? Ya, Gen Z ini akan jadi penentu. Pilkada ke depan itu siapa yang mampu menarik simpati mereka, ya bisa setidaknya dia bisa jadi pemilik suara besar gitu, walaupun belum tentu menang gitu. Nah ini kan unik dalam artian kehadiran Gen Z ini dengan tipologinya yang syarat dunia digital gitu kan. Dia ini kan lahir ya dunia digital sudah ada, Facebook sudah ada gitu. Instagram sudah ada, jadi kan ini yang akan mempengaruhi lingkungannya yang kemudian mempengaruhi preferensi dia untuk memilih. Nah, yang kedua
tadi bahwa KPU atau penyelenggara pemilu juga harus lebih menarget pemilih-pemilih mula ini untuk lebih cerdas dalam menggunakan hak suara, misalkan agar jangan nanti golput. Kalau generasi Z ini golput, pilkada tingkat golput itu akan semakin tinggi pilkada ke depan. Nah, tadi kalau soal strategi ya, kalau kita kembali lagi tadi ke Pak Rohidin, misalkan Pak Helmi, kalau ini head to head, saya pikir ya mudah-mudahan tidak head to head. Dalam artian begini, publik itu akan lebih baik, pilkada itu punya banyak variabel calon gitu kan. Orang semakin banyak pilihan itu kan semakin sehat sebenarnya demokrasinya gitu loh. Asumsinya kan begitu. Calonnya banyak ya artinya kan demokrasinya berjalan. Kalau tidak calonnya cuma dikit ya pilihan kita nggak ada, cuma 2 orang. Mau tidak mau ya kalau ini ya tinggal ini 1-2. Nah ini pemicunya dampaknya itu akan lebih buruk sebenarnya bagi pembangunan nanti. Misalkan kalau ini head to head yang menang 1 atau 2 atau Helmi atau Pak Heroidin, dampaknya akan publik akan terpecah gitu kan. Dan dukungan pembangunan juga akan tidak baik. Ini kita belajar misalkan dari Pilpres kemarin, bagaimana fenomena dukungan ini berlanjut sampai Pilpres selanjutnya gitu. Nah ini yang harus kita antisipasi. Makanya sebenarnya kalau saya sarankan ke depan itu gitu, pilgub khususnya itu kan harus lebih banyak pilihan sih sebenarnya. Biar masyarakat itu punya variabel, saya senang dengan ini, ada pilihan yang ini. Saya tidak memenuhi ekspektasi saya yang ini, ya saya pilih yang ini. Nah ini yang harus disajikan. Tapi yang kayaknya pilgub kali ini tidak akan menghadirkan itu. Oke, baik. Sebenarnya diharapkan masyarakat adalah banyak pilihan gitu. Ya harusnya begitu, biar demokrasinya sehat. Gitu. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini, tetap di Berendo.